jangan emosian, kita jangan keras, kita jangan mudah meledak, tetapi kita maklum, kita mengalah, kita lapang dada. Jangan egois, jangan emosional, jangan mau menang sendiri, tetapi lapang dada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Kaum muslimin muslimat yang mudah-mudahan Allah senantiasa rahmati dan senantiasa berkahi. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi video tentang 7 sifat atau 7 hal atau 7 karakter yang kalau kita lakukan insya Allah akan bisa mengharmoniskan atau mengutuhkan dan mengawetkan rumah tangga kita. Karena tentunya dalam rumah tangga kita tidak pernah atau tidak mungkin lepas dari yang namanya permasalahan, problema yang kalau kita tidak bisa mengatasinya dengan bijak, tentu yang terjadi adalah perceraian atau perpisahan. Yang pertama, yang paling utama adalah sifat sabar. Jadi teman-teman, sabar itu tidak usah didefinisikan. Apa itu sabar? Sabar itu praktekkan saja. Dalam arti, tentunya dalam kita berumah tangga, kita harus mengutamakan hal ini. Kita bersama orang yang bukan nabi, kita bersama orang yang bukan rasul, kita bersama orang yang bukan malaikat, yang tentunya tidak lepas dari sifat keliru, sifat salah, dan juga sifat-sifat lainnya yang sebenarnya cukup menjengkelkan, tetapi kita utamakan sifat sabar kita. Jadi salah satu yang harus kita lakukan atau kewajiban yang kita lakukan, dan itu merupakan hak istri kita atau hak pasangan kita, adalah bersifat sabar atau bersabar terhadap gangguan mereka, terhadap sifat mereka, terhadap kekurangan mereka. Kalau kita menjadi orang yang bersabar, insya Allah kita akan menjadi orang yang beruntung dalam rumah tangga. Dan tidak hanya itu, sifat sabar ini juga akan membuat kita beruntung sampai ke akhirat. Jadi sikapi segala hal dengan kesabaran. Dan ini luar biasa, orang yang kuat adalah orang yang bersabar. Orang yang bersabar ketika mengendalikan amarahnya, orang yang bersabar ketika menjalankan kewajibannya, orang yang bersabar ketika menjauhi dosa-dosa dan larangan Allah, orang yang bersabar terhadap kekurangan siapapun yang ada di sekitarnya. Jadi yang pertama untuk mengutuhkan rumah tangga adalah bersabar atau memiliki sifat sabar. Yang kedua yaitu bersyukur. Nah, bersyukur ini juga merupakan sifat yang akan mengukuhkan atau mengawetkan rumah tangga. Karena setiap orang, siapapun, itu sangat suka untuk dihargai, sangat suka untuk diakui, sangat suka untuk diterima kasih. Walaupun sebenarnya ketika orang-orang berbuat baik atau ketika kita berbuat baik, kita sebenarnya tidak membutuhkan rasa terima kasih. Tetapi kalimat terima kasih, kalimat syukur, atau tanda-tanda yang kita tampilkan sebagai orang yang bersyukur dengan keberadaan pasangan kita, itu merupakan sesuatu yang akan memupuk tali cinta dan tali hubungan antara suami dan istri. Jadi seorang suami bersyukur dengan keberadaan istrinya, dan seorang istri bersyukur dengan adanya suaminya. Betapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan pasangan itu adalah salah satu ayat-ayat Allah. Jadi istri atau suami adalah ayat-ayat Allah, di mana merupakan sebuah ikatan yang sangat suci, ikatan yang sangat kuat, bahkan Allah menyebutnya sebagai mitsaqun ghalidha. Dengan adanya pasangan kita yang halal, kita tentunya akan terjaga agama kita, terjaga dari yang haram, terjaga dari kemaksiatan, dan banyak hal kebaikan-kebaikan yang terjadi kalau kita membina rumah tangga secara halal. Jadi sebaiknya sikap yang harus dimiliki oleh kita adalah bersyukur. Dan jangan melihat kondisi pasangan orang lain, atau ada istilah rumput tetangga lebih hijau. Jangan, lupakan saja mereka-mereka yang lebih baik daripada pasangan kita. Dan itu kita tidak tahu apakah orang yang kita anggap baik dari pasangan orang lain itu adalah sebenarnya baik. Bisa jadi yang terlihat oleh kita adalah kebaikannya, sebenarnya mereka pun punya aib yang tidak jauh beda dengan aib kita atau pasangan kita. Jadi bersyukur saja atas apa yang Allah berikan daripada karunia Allah berupa pasangan kita. Kemudian yang ketiga, sikap yang sangat bagus untuk mengawetkan rumah tangga kita adalah mengalah atau lapang dada.
Artinya terkadang istri itu bersikap kekanak-kanakan, bisa jadi terkadang sangat emosi sehingga semua ditumpahkan, kemarahan ditumpahkan, atau hal-hal yang sebenarnya tidak perlu dilakukan, atau kecurigaan atau apapun yang sangat menyakitkan perasaan, tetapi kita sikapi dengan mengalah dan lapang dada. Artinya kita juga jangan emosian, kita jangan keras, kita jangan mudah meledak, tetapi kita maklum, kita mengalah, kita lapang dada. Jangan egois, jangan emosional, jangan mau menang sendiri, tetapi lapang dada. Jadikan hati kita seperti seluas samudra. Jadikan hati kita seluas samudra, sehingga bisa menampung apapun dan siapapun, bahkan sampah pun bisa menampung di dalam hati kita yang luas ini. Bandingkan kalau hati kita sempit, hati kita ciut, hati kita kecil, tentunya mudah marah, mudah kecewa, mudah tersinggung. Maka lapang dada dan mengalah. Bahkan ketika hak kita pun sedikit dilanggar, kita bersabar dan mengalah. Insya Allah mengalah ini bukan tanda kalah, mengalah bukan tanda lemah, mengalah adalah tanda seseorang sudah dewasa dan sudah bijak. Orang yang bijak adalah banyak mengalah dan menjauhi sifat kekanak-kanakan dan sifat kekerasan. Yang ketiga yaitu mengalah dan lapang dada. Yang keempat adalah setia. Setia di sini berarti kita betul-betul menjaga pandangan kita, menjaga hati kita, menjaga kemana arah cinta kita. Jangan sampai kita melirik kepada orang lain yang bukan pasangan kita yang halal. Jangan sampai kita terpesona, jangan sampai bahkan kita naudzubillah melakukan perselingkuhan atau perzinaan dengan orang yang tidak halal dengan kita. Ini adalah pelanggaran di dalam agama kita yang sangat berat. Setia ini tidak hanya menyenangkan pasangan kita, tetapi juga setia juga adalah menyenangkan Allah dan Rasul-Nya. Jadi kalau dalam bahasa ketuhanan kepada Allah adalah syirik. Syirik itu adalah dosa yang sangat besar karena telah menyekutukan Allah, menduakan Allah dengan selain Allah. Dalam bahasa rumah tangga adalah serong, yaitu tidak setia kepada pasangan adalah pelanggaran yang sangat besar dan dosa yang sangat besar. Oleh sebab itu, untuk menjaga keutuhan rumah tangga, kita harus selalu setia kepada pasangan kita. Jangan melirik dan menengok kepada siapapun di luar pasangan kita. Dan itu adalah yang penuh berkah dan halal untuk kita. Oleh sebab itu, berusaha. Perhatikan juga HP kita. Hati-hati jangan sampai HP kita juga menjadi penyebab keretakan rumah tangga. Perhatikan juga lingkungan tempat kerja kita, lingkungan tetangga kita. Intinya seindah apapun, setampan apapun, secantik apapun orang-orang di luar sana, mereka tidaklah halal, atau katakan saja dalam hati kita mereka adalah haram. Yang halal adalah yang telah menikah dengan kita, dan itulah yang penuh berkah dan penuh kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Maka berusahalah untuk setia, dan nanti iblis beserta pasukannya akan terus menggoda kita, akan terus menggoda para suami, menggoda para istri agar melakukan kedurhakaan, melakukan perserongan, melakukan perzinaan. Dan ini sangat luar biasa, godaannya sangat kuat sekali. Maka memohon pada Allah perlindungan, ketetapan hati, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala ta'atik. Wahai yang membolak-balikan hati, kokohkan hati kami untuk selalu taat padamu. Dan apabila ternyata ada rasa terpesona kepada pasangan lain atau kepada orang lain yang tidak halal, usahakan bersihkan diri dengan bertobat pada Allah atau membaca sholawat sebanyak-banyaknya. Mungkin bisa 10 kali, 100 kali, 500 kali, atau 1000 kali. Karena insya Allah dengan membaca sholawat kepada Rasulullah SAW, Allah akan bersihkan hati dan pikiran kita dari kecenderungan dosa-dosa dan kekotoran-kekotoran hati. Karena insya Allah berkah dan kebaikan dari sholawat tentunya sangat besar sekali. Itu yaitu setia. Sifat yang keempat adalah setia. Lalu yang kelima, mendahulukan untuk memberi daripada meminta atau menuntut. Misalkan kita punya cinta, sudah berikan cinta, berikan sayang. Tidak perlu menuntut pasangan kita untuk mencintai kita. Tidak perlu menagih pasangan kita untuk memperhatikan kita, menyayangi kita dan mencintai kita. Tetapi tagihlah diri kita, tuntutlah diri kita untuk mencintai, untuk selalu menyayangi, untuk selalu setia pada pasangan kita, untuk selalu perhatian dengan pasangan kita. Kalau ternyata balasannya tidak sebaik yang kita harapkan, sudah, jangan menuntut mereka, jangan menagih mereka untuk memperhatikan kita. Tapi tagihlah diri kita
untuk selalu punya stok cinta yang banyak kepada semua orang, kepada istri kita, kepada anak-anak kita. Lalu berlombalah dengan istri kita, dengan orang-orang, berlomba menjadi orang yang berakhlak baik. Karena sesungguhnya akhlak yang baik itu adalah menguntungkan diri kita sendiri. Akhlak yang baik membuat kita dekat dengan Rasulullah SAW. Karena manusia yang paling dekat dengan Rasulullah kedudukannya di hari kiamat adalah manusia yang paling baik akhlaknya dan manusia yang paling banyak berselawat kepadanya. Jadi selalu berusaha untuk menjalankan kewajibannya, selalu disiplin dan selalu keras pada diri untuk menjalankan kewajibannya sebagai suami atau sebagai istri. Adapun hak-haknya yang harusnya dia berhak menerimanya dari pasangannya, kalau memang diberikan kita bersyukur alhamdulillah. Kalau memang tidak diberikan kita bersabar dan kita tidak usah memaksa mereka untuk menunaikan kewajibannya. Karena ini akan terjadi percekcokan dan pertengkaran. Kita bersabar, lapang dada, tetapi kita harus dipandang oleh Allah dalam kondisi selalu menjalankan kewajiban kita sebagaimana yang Allah perintahkan kepada diri kita. Lalu yang keenam, tidak kasar dan tidak keras. Kasar dan keras merupakan sifat yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai istri yang banyak, kurang lebih ada 11. Tetapi beliau sangat santun, sangat baik, sangat sayang, sangat lemah lembut kepada semua keluarganya, kepada semua istrinya, dan kepada semua umatnya. Rasulullah SAW sangat santun, sangat lemah lembut. Maka sikap yang terbaik untuk istri kita, untuk pasangan kita adalah sikap lemah lembut, sikap tidak kasar dan tidak keras. Bahkan walaupun kita dikerasi oleh mereka, walaupun kita dikasari oleh mereka, tetaplah tahan diri untuk mengeluarkan kata-kata yang baik, untuk mengeluarkan kelemah lembutan, untuk mengeluarkan kebaikan-kebaikan walaupun kita dikasari. Sebagaimana pepohonan yang dilempari oleh orang-orang dengan bebatuan, dilempari orang-orang dengan kotoran, tetapi dia membalas dengan buah-buahan. Jadilah kita orang yang seperti itu, yang selalu memberi kebaikan walaupun kita diperlakukan secara buruk dan secara kasar. Dan kalau ternyata kita punya sifat kasar, sifat keras, dan apalagi kalau kita dikerasi, kita semakin keras, maka kita harus menyadari ini adalah sebuah kekeliruan. Kita harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala karena ini tidak bagus. Jangan sampai kita meninggal dunia dalam keadaan membawa hati yang kasar, hati yang keras, hati yang hitam, hati yang gelap, dan ucapan-ucapan yang kasar. Kita harus bertobat pada Allah supaya tidak terjadi hal itu. Kemudian yang ketujuh adalah sifat pemaaf. Jadi salah satu sifat yang sangat bagus sekali untuk melanggengkan rumah tangga adalah pemaaf. Oleh sebab itu saudaraku, kita harus selalu punya stok maaf yang luas untuk memaafkan pasangan kita. Kita ingatkan lagi bahwasanya pasangan kita adalah manusia. Kita harus ingat dan selalu ingat bahwa pasangan kita adalah manusia. Ketika kita lupa bahwa pasangan kita manusia, kita tentunya akan mengalami kekecewaan. Kalau kita menuntut dan mengharap pasangan kita adalah malaikat yang tidak boleh salah, kita akan kecewa dan akan bertengkar. Karena pasangan kita bukan malaikat tetapi manusia yang bisa benar dan bisa salah. Ketika kita melihat pasangan kita bukan manusia, dalam arti seperti syaitan yang kita lihat buruknya terus, itu juga akan bertengkar dan kecewa. Karena kita tahu pasangan kita adalah bukan syaitan tetapi manusia, dia tidak selalu salah, dia punya kebenaran dan kebaikan serta kelebihan. Oleh sebab itu saudaraku, kita harus punya sifat pemaaf. Pemaaf adalah bukan berarti orang yang tidak pernah memaafkan. Pemaaf itu bukan berarti orang yang tidak pernah disakiti. Orang bisa disebut sebagai pemaaf ketika sudah melewati ribuan kali disakiti, tapi dia selalu ribuan kali memaafkan. Itulah dia akan lolos menjadi seorang pemaaf. Dan orang yang memaafkan akan dimaafkan oleh Allah. Orang yang gemar mengampuni akan diampuni oleh Allah. Maukah kita diampuni oleh Allah? Maukah kita dimaafkan oleh Allah? Maka jadikan diri kita sebagai seorang pemaaf. Pemaaf pada istri kita, pemaaf pada anak-anak kita, pemaaf pada kawan-kawan kita, pemaaf pada semua orang. Insya Allah, Allah akan berikan maafnya, Allah akan berikan ampunannya. Demikian teman-teman yang mudah-mudahan selalu dirahmati Allah. 7 sifat, 7 karakter atau 7 hal yang kalau kita praktekkan, insya Allah mudah-mudahan akan bisa melanggengkan dan mengawetkan rumah tangga kita. Tentunya tidak hanya 7 ini, masih banyak sekali, tetapi kami hanya membatasi sampai 7 ini saja. Silahkan kalau ada yang ingin menambahkan atau bertanya atau berkomentar, bisa tulis pertanyaannya atau tambahannya di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita karunia rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah.
Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.